Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya Rama hari ini akan menjadi host untuk Pak Fandi Galang. Gimana? Terima kasih, Pak. Ini gimana ini? Hari ini panas? Oh, hari ini panas banget ya kayaknya. Gerah banget ya hari ini di Solo hujan, ini. aduh. Hawanya naik turun panas dan dingin gitu ya, Pak. Ini semoga ya untuk jaga-jaga kesehatan ya, Mas. Kita harus Apalagi, jaga. Makannya jangan sampai telat. Makannya 3 kali sehari. Nah, jangan 2. Jangan 2. Kadang-kadang cuma sekali saya, Pak. Dosa hidup itu. Oke, Pak Galang. Ya. Materi ini. Nah, kita kan materi selanjutnya bab 9. Teman 9 ini kita akan membahas tentang sistem harga pokok proses produk diolah di lebih departemen produksi. Oke. Jadi produk apa saja, Pak? Nah, kita bisa lihat nih. Kita pengen produksi konveksi nih, pengen produksi baju. Nah, kalau kita produksi baju kan dari bahan bakunya apa dulu? Departemen 1. Misalkan kita butuh benang. Benang buat apa? Buat bikin kain. Nah, makanya itu ada berwarna-warna kain itu dari hasil benang. Jadi departemen 1 yang nantinya akan diberikan ketika sudah menjadi kain, dari benang menjadi kain dan akan diteruskan ke departemen 2. Jadi tinggal yang menjahitnya itu. Menjahitnya itu masuk ke departemen 2. Nah, setelah kita jadi produk produk jadi, maka akan produk bajunya akan dimasukkan ke gudang yang kemudian akan dijual. Itu kaos-kaos polos tuh ya, Pak ya? Kaos polos terus dijahit-jahit terus disablon itu yang jadi ini kita belajar karena mungkin banyak sekali. Nah, contohnya apa lagi, Pak? Kalau misalkan kita ada misalkan 2 departemen ini kan contohnya produk baju nih ya. Ada kita dari benang kain terus kita olah jadi dari dijahit kan dari kain menjadi baju. Terus contohnya apa lagi, Pak, selain ini, Pak? Celana mungkin bisa kadang-kadang saya lihat celana diolah terus nanti dikasih label merek apa gitu, padahal celananya juga biasa aja. Jadi mereknya jadi mahal ya kan. Gitu. Berarti merek menentukan. Oke, ya, betul. Mata kuliah apa itu? Enggak tahu. Oke, berikutnya. Nah, ini di sini tidak ada BDP. Metode harga pokok produk ini melalui lebih dari 1 departemen. Jadi tidak ada BDP awal. Karena di departemen selanjutnya karena bahan baku kan dari pengolahan bahan baku kan dari departemen 1. Departemen 2 kan tidak menggunakan bahan baku lagi. Iya, makanya benar. Kita hanya melakukan atau meneruskan produksi dari departemen pertama. Makanya tidak ada BDP awalnya. Nah, untuk departemen 1 perhitungannya biaya produksinya sama dengan untuk 1 departemen karena sebelumnya kita telah belajar itu hanya 1 departemen. Nah, ini untuk selanjutnya seterusnya kita akan belajar mengenai dengan harga pokoknya diproduksi 2 departemen. Nah, gitu. Nah, untuk departemen berikutnya perhitungannya bersifat komunitas yaitu penambahan. Jadi hasil dari biaya yang dikeluarkan dari departemen 1 nantinya akan ditambahkan di departemen 2. Nah, gitu. Ada kumulatif. Yang ketiga adalah harga pokok departemen setelah departemen 1 meliputi biaya produksi yang dibawa dari departemen 1. Jadi kan ini nih, misalkan saya mengeluarkan produksi biaya yang keluarkan adalah 10 juta. Nah, itu kan akan diteruskan. 10 jutanya itu kan akan diteruskan di departemen selanjutnya kan. Nah, itu akan menambah apa saja yang ditambahkan dari departemen 2 nanti akan ditambahkan di 10 juta ditambah dengan penambahan di departemen 2 seperti itu. Nah, selanjutnya dan biaya produksi departemen setelah departemen 1. Contohnya saja, Pak Rama. Jadi misalkan berikut ini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2019 oleh PT Makassari yang mengolah produknya melalui departemen A dan B. Nah, di sini ada 2 departemen A dan B dimasukkan dalam proses kan dari bahan baku dimasukkan ke proses. Misalkan benang seberat misalkan 35 ini misalkan saja 35.000 kilo. Oke, selanjutnya produk selesai kan selanjutnya akan diproses nih. Iya. Diproses ternyata produk selesai yang ditransfer ke departemen B adalah 30.000 saja. Maka kan ada sisa. Nah, 5.000 itu yang belum selesai, yang belum ditransfer ke departemen ke B yang B. Jadi masih dalam proses di departemen A. Oke, dari 30 itu akan ditransfer ke B. Nah, di B ternyata produk selesai yang ditransfer ke gudang itu 24 dari 30
karena tadi setelah selesai kan ditransfer ke gudang. Iya, iya. Nah, kita mentransfer 30.000 itu ditransfer ke departemen B, ternyata di akhir bulan departemen B hanya bisa menyelesaikan 24. Nah, maka sisanya kan 6.000 nih. 6.000. Nah, 6.000 ini akan dalam proses akhir bulan yang akan diproduksi di awal bulan selanjutnya. Oke. Ini ada biaya yang dikeluarkan bulan Januari, apa saja? Ada biaya bahan baku yaitu 70.000, biaya tenaga kerja 155.000 dan BOP 248.000. Nah, ternyata di sini departemen B, nah seperti yang saya jelaskan tadi bahwa karena tidak ada peolah bahan baku, jadi hanya meneruskan produk dari departemen A, makanya bahan bakunya 0. BOP itu apa, Pak? Biaya overhead pabrik. Overhead pabrik. Overhead pabrik, jadi ya contohnya kayak pemeliharaan, pengecekan, terus biaya listrik. Nah, itu masuk ke BOP. Nah, ternyata untuk biaya tenaga kerjanya dia memberikan atau mendistribusikannya itu berbeda. Nah, ternyata tenaga kerja di departemen A kan 155, tidak mesti sama. Iya, iya. Tergantung dengan kebijakan perusahaan. Nah, sini ada berbeda. Itu ada 270 dan 405.000. Oke. Nah, di sini ada tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir karena 6.000 itu belum selesai ya, Pak. Di departemen A juga belum selesai, 5.000-nya belum selesai dan 6.000-nya juga belum selesai, maka ada tingkat penyelesaian produk dalam proses ya. Tingkatnya adalah 100%. Berarti ini dikatakan bahwa bahan bakunya selesai diproduksi. Jadi habis, selesai, beres semua. Beres semua. 70.000 itu beres semua. Tapi tetap kalau departemen B tidak ada. Nah, biaya konversi itu apa? Karena biaya konversi adalah biaya yang di luar bahan baku dan bahan penolong. Apa saja? Yaitu biaya tenaga kerja dan BOP. Itu masuk pada biaya konversi. Besarannya 80% dan untuk departemen B 50%. Maksudnya 80% itu sudah diselesaikan di bulan ini. Kan berarti kan sisanya di departemen B kan 20%-nya. Nah, ternyata departemen B juga hanya menyelesaikannya 50%. Berarti berapa sebenarnya? 70 kan? 70. 20 dari departemen A ditambah dengan departemen B 50%, ya kan? Berarti kan totalnya 70. Oke, sampai sini? Ya, oke, ya, lanjut ya? Lanjut. Nah, ini berapa barang dalam proses akhir tadi 5.000. Perhitungan harga pokok persatuan. Nah, ada unsur biaya produksi, total biaya, unit ekuivalen atau unit setara dan biaya produksi persatuan. Nah, di sini tadi kan telah diberikan bahwa di soal 70.000, 155.000 untuk BTK dan BOP adalah 248, sehingga total yang dikeluarkan adalah 473.000. Dan unit ekuivalen itu gimana caranya? Nah, ini rumusnya adalah di bawah sini. Untuk biaya bahan bakunya yaitu 30.000 dari produk yang ditransfer, berarti kan produk yang telah ditransfer dari A ke B. Oke kan, berarti 30.000 ditambah dengan 5.000 diperoleh dari, berarti kan sisanya yang belum selesai. Sisanya yang belum selesai kan 35.000 dikurangi dengan 30.000. Ya. Makanya di sini dikalinya 5.000 dan karena pengkalinya di sini adalah 100%, ya kan? Biaya bahan bakunya adalah 100%, tingkat penyelesaiannya 100%, makanya di sini dikalikan dengan 100%. Dan selanjutnya untuk biaya tenaga kerja sama besarannya, cuma berbedanya adalah tingkat penyelesaiannya. Kalau di sini kan B seperti yang saya telah jelaskan bahwa B konversi kan untuk biaya tenaga kerja kan 80% dan BOP, makanya di sini 80%. Sehingga diperoleh hasil seperti itu, unit setara. Banyak angka-angkanya iya, ya. Kalau nggak mudeng sekali lah, ketinggalan bener nih. Ya, makanya harap diperhatikan ya, karena ini sangat berhubungan. Jadi di departemen A itu salah hitung, ya sudah. Ke B, berarti mundur B, C, D, E semuanya salah kalau salah, gitu. Iya. Makanya harus diperhatikan dari awal. Makanya lanjutnya setelah kita hitung unit setara, kita hitung biaya produksi persatuan produknya. Nah, berarti diperoleh dari 2 dibanding 3, berarti total biaya dibagi dengan unit setara. 70 dibagi 2, ini 2 rupiah. Untuk yang biaya tenaga kerja makanya saya tak contohkan di angka-angka kecil saja, Mas. Oke, ya, enggak mumet nanti ya kalau gede-gede angkanya. Nah, dari mana toh gitu kan.
Nah, 5 rupiah itu dari 155.000 dibagi dengan 31 dan 8 rupiah ini diperoleh dari 248.000 dibagi dengan 31. Ya, kita totalkan untuk biaya produksi persatuan di Departemen A dia membawa 15 rupiah. Oke. Selanjutnya perhitungan harga pokok produksi selesai yang ditransfer ke Departemen B dan persediaan produk dalam proses. Jadi setelah Departemen A sudah menghitung biaya produksi persatuan, makanya akan diserahkan kepada Departemen B. Enggak, harga pokok produk selesai yang ditransfer ke B kan tadi. Nah, ini pengkalinya 15, Mas. Jadi kan yang tadi ditransfer kan 30.000 kan, 30.000 dikalikan 15 karena sudah dihitung 15 biaya per unitnya. Oh, dia udah tahu per produknya berapa, biaya produksi persatuannya. Nah, gitu berarti dikalikan dengan 15%. Oke. Sehingga untuk yang akan ditransfer sejumlah 450.000. Oke, harga pokok persediaan dalam proses akhir. Nah, sini ada karena tingkat penyelesaiannya 100%, maka tinggal dikalikan. Ini dikalikan per karakteristik, maksudnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan BOP. Tadi kan telah kita hitung bahwa di sini 2 rupiah, 5 rupiah dan 8 rupiah. Pengkalinya adalah ini. Oke. Jadi diperoleh dengan total 23.000. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung aja ke Pak Fandi ya kalau mau tanya ya. Ya. Oke. Selanjutnya jumlah biaya produksi bulan Desember. Nah, kita jumlahkan. Nah, ternyata setelah kita ketahui bahwa produksinya kita keluarkan adalah 473.000. Nah, bagaimana laporan biaya produksi Departemen A? Nah, ini ada dimasukkan dalam proses tadi. Berarti kan data produksi, ya. Jadi perlu diingat bahwa di laporan biaya produksi itu ada 3 informasi. Yang pertama data produksi, yang kedua adalah biaya yang dibebankan, yang ketiga adalah perhitungan biaya. Makanya yang data produksi ini berarti berisi dengan dimasukkan dalam proses adalah tadi di informasi awal 35.000. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf ada gangguan. Jadi memang dia harus mengatur dari Departemen A ke B ke C gitu. Nanti dia bisa nemu persatuannya gitu ya, Pak. Persatuannya ya gitu. Oke. Tuh, error ini Mas. Oke, mohon maaf Mas. Oke. Tadi ada pertama adalah data produksi 35.000 tadi di data awal kan. Iya. Yang kedua adalah biaya dibebankan Departemen A dalam bulan Januari. Berarti kan tadi setelah kita hitung kan dimasukkan saja dari data ini. Nah, ini kan ada data perhitungan harga pokok persatuan. Berarti kan biaya yang dibebankan. Nah, data ini tinggal dimasukkan ke laporan saja. Nah, ini biaya yang dibebankan sama. Yang ketiga adalah jumlah biaya. Jumlah biaya sama, ini diperoleh dari perhitungan ini. Perhitungan harga pokok produksi yang selesai. Makanya 450 dan 10.000 dari sini, ya kan? Berarti data dari perhitungan harga pokok tinggal dimasukkan ke sini saja. Oke, ya benar. Nah, di sini jurnalnya, Pak. Ada jurnal juga ya? Ada jurnalnya. Setelah kita catat laporan ada jurnalnya. Nah, jurnalnya bisa untuk BDP berarti dalam proses, berarti kan. Terus Departemen A ketika kita memproses suatu barang berarti kita persediaannya berkurang, BBP-nya berkurang. Yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja, berarti BDP barang dalam proses, BTK Departemen A dan mengeluarkan gaji dan upah. Dan 3 adalah sama. Ini sama yang seperti yang sebelum-sebelumnya bisa dibelajar sendiri ya. Jadi persediaan produk jadi. Nah, 4 adalah persediaan produk jadi, BDP. Nah, ini bisa informasinya diperoleh dari sini, bisa dibaca sendiri. Nanti yang membedakan adalah di jurnal dan laporan harga pokok di Departemen B. Ini bisa beda di Departemen B-nya beda. Iya, karena ada penambahan kan di Departemen A. Nah, lanjut saja di Departemen B. Nah, ini tetap sama, perhitungan harga pokok persatuannya sama. Nah, di sini tidak ada BBB ya kan, karena setelah 100% telah selesai atau tidak ada proses penambahan bahan. Di Departemen B hanya melanjutkan proses. Di 270 diperoleh dari yang tadi di informasi di soal. Nah, ini tinggal unit setara ini 24.000 diperoleh dari produk yang telah selesai yang akan dikirim ke gudang. Itu sebesar 24.000. Berarti diperoleh dari sini kan. Nah, ini 24.000. Yang akan ditransfer ke gudang 24.000. Oke. Nah, terus untuk yang ini 50%-nya ini karena tingkat penyelesaiannya adalah 50%, produk dalam prosesnya kan sisanya 6.000. Terus pengkalinya adalah biaya konversinya itu 50%. Nah, oke.
Berarti kita ternyata diperoleh 27. Oke, ini sama biaya per produksinya per satuan, total biaya dibagi dengan unit setara. Diperoleh 10, 15 dan total untuk per satuan produk di departemen ini berarti meningkat tadi Rp15 sekarang Rp35. Oke, terus selanjutnya di perhitungan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses departemen B. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke B. Terus di sini kan ada pengkalinya Rp15 terus karena ini tadi itu ya yang persatuannya itu ya. Persatuannya A, 25 yang B gitu. Satuan-satuannya. Ya, jadi total untuk ditransfer ke gudang adalah 40 kan. Dikumulasi kumulasi kan penambahan. Kumulasi. Kan 40. Kumulatif ya. Ya, kumulatif. Oke, kumulatif besar 40 sehingga untuk menyelesaikan ini 960.000. Oke, harga pokok persediaan dalam proses akhir kita hitung Mas. Kan ini belum selesai 6.000 di departemen B akan dikalikan dengan 15 karena membawa di departemen A tadi kan sudah dijelaskan. Iya, jadi tidak hilang, jadi membawa harga yang di departemen A. Berarti membawa harga ya, bukan membawa perasaan ya. Bukan. Itu berat Pak. Berat ya, bahaya Mbak perasaan ya. Baper ya berarti ya. Baper. Oke. Terus ada biaya ditambahkan oleh departemen B. Ada BOP, BTK dan BOP. Nih tadi setelah kita hitung kan diperoleh 50% tingkat penyelesaiannya, 60 yang belum selesai 6.000 dikali dengan tadi per untuk komponen 10 dan 15 hingga diperoleh totalnya dijumlahkan sehingga diperoleh 1.125.000 untuk produksi kumulatif departemen B sudah dikumulatifkan. Oke, kumulatifnya. Laporan produksi nah ini berbeda. Nah ini ada yang di bawah ini. Biaya yang dibebankan adalah harga pokok dari kan karena membawa. Iya, Nah, ini tinggal dimasukkan sini. Terus ini pengurangan tidak ada bahan bakunya. Ini tinggal masukkan saja di laporan sebelumnya ini. Masukkan sini. Terus ini juga perhitungan biayanya juga sama, Pak. Jadi informasi yang di sini kedua kan ini kan yang di perhitungan biaya itu masuknya di perhitungan harga pokok ini. Jadi setiap perhitungan di sini di setiap tabel ini akan masuk ke laporan, dimasukkan di laporan, dirangkap jadi satu. Dirangkap jadi satu. Digabung berarti ya. Digabung. Jadi laporan biaya produksi untuk departemen B. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada penambahan tadinya harga pokok untuk departemen A 15 dan untuk B adalah 25, maka totalnya adalah kumulatifnya 40 rupiah. Ini sama. Nah, ini jurnal satunya karena membawa departemen A kan kita menerima. Jadi sebagai kita mengakui bahwa ada transfer dari departemen A dan ke departemen B. Makanya di sini bahan baku kan kalau misalkan kain ditransfer ke departemen B yang jahit, maka kain tersebut dianggap sebagai bahan baku kan. Oh iya, makanya di sini bahan baku departemen B. Oke. Nah, ini untuk mengakui saja. Nah, yang membedakan adalah di jurnal keempat ini. Jurnal keempat karena kita kan telah menghitung di sini kan kita lihat bahwa ada perhitungan biaya 960, terus BDP-nya ini, BDP biaya departemen B-nya ini ada 360.000 diperoleh dari ini sudah ada sudah ada lihat ya kan produk jadi kali harga pokok produksi per kilogram dari departemen A. Nah, lihat tabel perhitungan HP, PJ, produk jadi dan PDB, produk dalam proses di departemen B. Jadi sudah ada linknya itu ini diperoleh dari mana sih? Nah, itu perhitungannya sudah ada. Oke. Untuk produk 5 juga sama. Ini kan masih ada proses 165.000 ini diproses dari yang belum selesai. Nah, ini kan belum selesai nih 165.000 makanya di sini jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses yang belum selesai diolah departemen B. Nah ini dalil ini. Nah, 24.000 kali 15, 24.000 kali 10 dan 24.000 kali 15 lagi. Informasi sebelumnya. Kesimpulannya, Pak. Oke. Untuk pengendalian biaya dan penentuan harga pokok produk secara teliti perlu diadakan departementalisasi. Jadi biaya overhead ini perlu dihitung lagi karena tarif untuk biaya overhead karena ini memfokuskan pada BOP. Untuk setiap biaya persatuan produknya itu BOP-nya berbeda dari antar departementalisasi. Terus penentuan tarif biaya
overhead pabrik per departemen ini sangat diperlukan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, proses, dan bisa juga aktivitas yang produknya diolah lebih dari satu departemen produksi. Oke. Terus dalam penentuan harga pokok produk yang diperhitungkan adalah biaya overhead pabrik variabel. Karena kan variabel itu selalu berubah-ubah tergantung dengan volumenya, volume produksi. Nah, yang terakhir adalah perlu dihitung unit ekuivalen atau unit setara tiap departemen. Hasil dari perhitungan berbeda antar departemen pasti berbeda pula, Pak. Berarti kita harus tahu nih berapa biaya per satuan dari setiap departemennya ya. Misalnya kayak pembuatan sepatu kan juga dari bahan bakunya sol dulu. Lalu digabung jadi sepatu, baru dijahit-jahit gimana. Juga motor itu kan dari bahan bakunya apa, ban-bannya gimana gitu. Jadi ada penambahan. Tapi enggak mungkin enggak setiap itu kan pasti ada penambahan. Kita olah lagi kan. Nah, itu kayak kita produk mentah setengah jadi produk jadi kan pasti ada penambahan nilai. Beda-beda ya. Itu semua ada akuntansinya ya. Ada akuntansinya. Mantap banget ya. Oke, ini sebenarnya menarik, Mas. Menarik ya. Menarik banget. Oke, kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di online atau di sesi offline. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga terima kasih Pak Fandi hari ini telah mengundang saya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.